Selamat pagi teman-teman. Di sini perkenalkan saya Rizal. Dalam video ini adalah bentuk dari tugas kami, yaitu tugas kewirausahaan. Dari tugas ini terdiri dari saya sendiri, Rizal, dari Pendidikan Geografi 2018, dan teman saya yang bernama Dionysius, sama dari Pendidikan Geografi 2018 juga. Oke teman-teman, silakan cek videonya. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dionysius. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah, boleh saya tahu Kak, nama lengkap Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Lukidio Gung Saputra. Terus yang kedua ini, sudah berapa lama Kakak beramanah di toko Pusdima Unmul? Untuk masa beramanah di toko Pusdima baru sekitar 6 bulanan. Tidak terlalu lama. Jadi seterusnya itu, apa yang Kakak pikirkan ketika dinobatkan sebagai Kepala Departemen Keuangan Pusdima? Pertama kali dinobatkan sebagai kepala Departemen Keuangan Pusdima, yang pasti kaget ya, karena kita awalnya nggak punya passion kewirausahaan, tapi diamanahkan sebagai keuangan yang basisnya adalah berwirausaha. Jadi yang anak pikirkan pertama adalah mencari peluang bisnis yang mahasiswa lain itu belum ada. Yang mahasiswa lain itu belum ada, tapi Pusdima ada. Ya. Terus di mana saja biasanya Kakak berjualan? Oke. Untuk berjualan Pusdima Unmul, jadi Pusdima Unmul itu TSO-nya adalah mahasiswa, dan kita mempunyai sebenarnya bukan marketing, tapi kita punya orang-orang yang membantu publikasi. Jadi ada di setiap 16 LDF itu yang membantu untuk mempublikasikan setiap jualannya Departemen Keuangan Pusdima Unmul. Dalam aktivitas atau kegiatan Kakak sehari-hari di toko Pusdima tersebut, dari jam berapa dan sampai jam berapa kegiatan tersebut berlangsung? Jadi kalau untuk jam kerja itu fleksibel, nggak ditentukan mau jam berapa dan jam berapa. Jika ada waktu luang itu di toko Pusdima, dan kita kan jualannya bukan menetap, tapi lebih ke sistem pemesanan, jadi fleksibel aja. Ini silakan. Terus barang apa saja yang Kakak dagangkan? Oke, jadi di Departemen Keuangan Pusdima itu ada 3 jenis usaha, yang mana usaha ini itu di jenis-jenis usaha itu ada ada macam-macamnya, macam barang yang dijual. Yang pertama kita ada jual di bidang boga itu makanan. Jadi ada bisnis Pusdima yang dia di jenis makanan, dan namanya kalau di Pusdima catering Pusdima. Jadi kita buka pemesanan catering Pusdima, buka pemesanan catering ya, dimana kalau mahasiswa punya agenda, dosen dan yang lainnya punya agenda mahasiswa, agenda dosen dan sebagainya, itu bisa pesan ke Pusdima. Yang kedua itu ada di bidang industri. Jadi kalau di bidang industri ini banyak, industri ini kan barangnya. Jadi ada sekitar 6 yang kita jual. Yang pertama kita menjual keperluan seminar, kayak goodie bag, kayak pulpen, seminar kit. Nah itu kita jual, kita sediakan. Yang kedua itu ada namanya plakat sama bingkai, bisa dibilang untuk keperluan cenderamata. Kemudian yang ketiga kita juga ada jual percetakan spanduk. Jadi kita buka jasa percetakan spanduk. Jadi kalau mahasiswa ataupun dosen di Unmul yang perlu cetak spanduk bisa pesan di Pusdima. Kemudian kita juga buka pemesanan jaket dan PDH. Ini
kan biasa mahasiswa sering ya ini Iya. apa namanya pesan atau buat. Kemudian kita juga ada jual buku bacaan, itu kita juga ada. Kemarin juga sempat ke masker, iya sekitar itu jualan F5 untuk industri. Kemudian ada jasa. Nah jasa ini sebenarnya masih plan, belum berjalan dan akan berjalan beberapa saat lagi lah, beberapa bulan ke depan. Jadi jasa ini ada namanya kitabantu.com. Kitabantu.com ini dia lebih ke usaha bimbel, kemudian juga ojek muslimah, lalu kemudian juga trainer kalau ada misi outbound, materi dan sebagainya. Itu baru jasa apa lagi? Karena itu sih. Nah itu usaha-usaha Pusdima yang sekarang dan akan ke depan juga akan dilaksanakan. Nah untuk modal nih Kak, jadi kira-kira berapa modal yang Kakak ketahui ketika berdirinya Pusdima Mall ini lah sama pedagang? Kalau selama ini saya tanpa modal ya. Iya. Jadi yang kita jual itu tanpa modal. Sistemnya pemesanan dan kita modelnya tidak produksi tapi lebih ke orang kedua. Jadi bisnis ini tanpa modal. Itu sih. Kira-kira Kak berapa keuntungan yang Kakak dapatkan? Per apa ini? Per bulan atau per hari atau apa? Per bulan lah. Bulan ya. Iya. Oke. Kalau per bulan, kalau dikira-kira ya karena spesifikasinya kurang tahu juga, belum pernah hitung. Jadi kalau per bulan sekitar 3-4 jutaan ada. Gitu. Jika lancar ya. Iya. Kan kalau sekarang ada pandemi, jadi agak menurun hasil, sangat menurun. Nah untuk berikutnya ini, apakah hasil tersebut sudah cukup untuk menutupi pengeluaran sebelumnya? Sangat cukup, sangat Sangat cukup. Karena kita nggak ada pengeluaran. pengeluaran. Iya, itu sih. Nah, dalam aktivitas toko tersebut, siapa saja yang membantu Kakak dalam menjalankan toko tersebut? Jadi di Departemen Keuangan Pusdima itu ada 15 orang dan itu dibagi tim-tim. Jadi ada 4 tim. Yang pertama itu ada tim boga yang ngurusin masalah usaha makanan. Kemudian yang kedua itu ada tim industri. Nah, tim industri ini yang ngurusin usaha di industri. Kemudian jasa dan satu lagi ada media. Ini dia yang lebih ke fokus ke marketing dan publikasi. Itu ada 4, jadi 15 orang itu dibagi di dalam 4 bidang ini. Nah, dalam aktivitas toko tersebut Kak, bagaimana cara Kakak dan teman-teman lain menarik perhatian konsumen? Jadi yang pertama kita ada tim marketing ya, dari sebelum tim marketing dan media. Yang kedua kita juga punya teman-teman yang membantu di setiap fakultas untuk publikasi. Jadi setiap yang kita jual itu dibungkus dengan media yang menarik, lalu kemudian dipublikasikan. Nggak cukup di media, kita juga bangun relasi, bangun kerjasama ke teman-teman lembaga. Jadi bila teman-teman lembaga perlu dan ada di toko Pusdima, bisa pesan gitu. Solo harga dan sebagainya itu bisa diatur. Lebih ke situ. Kemudian juga kita ada menempelkan poster gitu. Sempat kemarin beberapa, tapi nggak ke seluruh fakultas, baru beberapa. Dan terhenti karena pandemi ya, jadi kosong kampus kan. Itu sih. Terus
apa yang dilakukan agar pelanggan atau konsumen itu merasa puas? Yang pertama pasti pelayanan terbaik. Yang kedua, harga sama kualitas harus sama. Jangan sampai harganya mahal, kualitasnya malah jelek. Nah, itu yang paling penting untuk kepuasan pelanggan. Dan dan tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih atas pembelian dari produk-produk. Itu sih lebih. Nah, selama bertugas atau beramanah di toko Pusdimat Mall, apa saja kendala yang dialami? Oke. Kalau kendala biasa lebih ke SDM, karena kalau di Pusdima ini kan nggak dibayar ya sumber daya manusia. Jadi kita lebih ini, kalau misalnya di satu departemen itu pada ini sedang sibuk dengan urusannya, contoh kuliah atau urusan pribadinya, maka tidak ada yang handle. Jadi bisa dibilang masih kurang profesional lah dalam SDM. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu lebih ke pandemi ini juga kendala sebenarnya. Kemarin sempat kita menggebu-gebu untuk jualan banyak, dan kita didownkan juga karena ada pandemi. Karena semua usaha Pusdima ini kan untuk penyediaan aktivitas mahasiswa, contoh agenda kayak seminar dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu, tapi karena kampus di lockdown dan sebagainya, ini menjadi kendala juga untuk Pusdima Mall, sehingga belum bisa beroperasi dalam usaha-usaha yang sudah kita rancang. Itu sih. Nah, yang terakhir nih Kak, apa harapan Kakak ke depannya untuk toko Pusdima Mall ini agar bisa berjalan dengan baik? Harapannya yang pertama, mempunyai SDM yang profesional. Kemudian yang kedua, omsetnya bisa naik tinggi. Kemarin kita targetkan 100 juta itu per tahun. Tapi karena memang banyak sesuatu hal, jadi kayaknya belum tercapai. Dan harapannya mudahan untuk berikutnya itu bisa tercapai. Dan ketiga, sistem. Jadi sistemnya itu juga harus baik, karena selama ini kan belum baik sistem di Ruang Pusdima. Jadi sistemnya baik, jadi enak jika orang pesan itu nangkepnya langsung, arahnya tahu. Orang pesan mau misalnya ke satu petugas ya, orang pesan ke sini. Nah, petugas ini nggak bingung mau kemana, ini siapa yang PJ kan dan sebagainya. Jadi harapannya sistemnya baik, jadi untuk mempermudah dan lebih kreatif lagi dalam usaha-usaha yang dibuat. Itu sih. Jadi sebelum ditutup wawancara ini, apakah ada kesan dan pesan dari Kakak untuk pengusaha-pengusaha yang lain? Khususnya untuk anak muda ya. Iya. Dan khususnya untuk di kampus, karena saya di kampus. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang sudah punya usaha ataupun yang masih punya rencana usaha, ada satu pesan dari saya. Pertama, selama mumpung kita masih jadi mahasiswa, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih belum punya tanggung jawab keluarga, maka lakukanlah kegagalan-kegagalan, habiskan kegagalan-kegagalan dalam berwirausaha. Sehingga nanti ketika kita sudah lulus, kita tinggal menampung, atau lebih tepatnya menempuh keberhasilan dalam berwirausaha. Itu sekian. Jadi sekian kesan dan pesan dari narasumber, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil dari wawancara kami. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan dari hasil wawancara kami. Terus dukung kami untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, comment, and like.